Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Minggu 30 Juni 2024. Dan pada hari ini juga di Huria Kristen Batak Protestan dirayakan pesta jubileum 125 tahun Pekabaran Injil HKBP atau Zending HKBP. Oleh karena itu firman Tuhan yang tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat yang di Korintus, pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan pemirsa yang ada di rumah, sebagai warga gereja yang baik dan juga sebagai warga negara Indonesia yang baik, pada dasarnya kita tidak terlepas dengan surat-surat. Kenapa? Karena ketika kita lahir di dunia ini, maka rumah sakit atau bidan atau puskesmas pasti mengeluarkan surat untuk kita. Sampai kepada kita dibaptiskan, maka gereja juga mengeluarkan surat sebagai tanda kita telah dibaptis di gereja di mana kita percayai. Dan sebagai warga Indonesia yang baik juga, maka surat juga dikeluarkan sebagai akte lahir sebagai warga negara yang baik. Sampai kepada ketika kita mati atau meninggal, maka gereja atau negara ini juga mengeluarkan surat sebagai tanda bahwa kita tidak lagi sebagai warga negara Indonesia. Nah, surat itu penting sebagai identitas tertulis seseorang atau masyarakat atau warga gereja dan warga negara.
Itu identitas yang tertulis menandakan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan dan kita berada di tengah-tengah negara ini. Maka ketika surat itu dibutuhkan, pada saat kapan itu dibutuhkan? Tentu pada saat-saat itu diminta oleh yang bersangkutan. Contoh kecil, amang inang atau bapak ibu, saudara-saudari, ketika kita melamar pekerjaan atau ketika saat ini memasuki tahun ajaran baru, maka surat itu diperlukan. Kartu penduduk, surat tanda kelahiran, surat tanda berkelakuan baik. Kalau kita mau melamar pekerjaan di satu tempat. Nah, surat itu penting. Bahkan surat menyatakan bahwa kita itu patut untuk diterima pun itu sangat penting. Maka surat itu menjadi satu kebutuhan bagi kita. Lantas bagaimana kalau surat itu tidak ada bagi kita? Apakah kita layak dinyatakan sebagai warga gereja atau warga negara? Bagaimana kita menyampaikan atau mengatakan bahwa tanpa surat pun kita juga bisa hidup. Kita juga memiliki identitas. Nah, demikian Rasul Paulus ketika dia mengalami atau menuliskan suratnya kepada jemaat yang di Korintus. Ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia bertobat dari Saulus menjadi Paulus. Dia mulai memberitakan firman Tuhan. Dia mulai menyampaikan tentang bagaimana sebagai seorang pengikut Tuhan. Maka kerasulannya dipertanyakan. Apakah benar Paulus ini seorang rasul? Maka pada saat itu mereka menanyakan, adakah surat yang patut kami terima bahwa kamu adalah seorang rasul? Atau adakah surat yang menjamin, surat pujian itu yang menjamin bahwa kamu patut untuk kami dengarkan? Nah, ternyata Paulus menjawab itu, kamu adalah surat pujian kami. Paulus tidak mementingkan surat pujian. Paulus menjawab, apakah perlu kami seperti orang-orang yang menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Tidak. Surat itu adalah kamu sendiri. Surat itu adalah yang tertulis dalam hatimu dan yang dikenal orang dan yang dapat dibaca oleh orang lain. Nah, dari sini bisa kita lihat amang inang perjumpaan Paulus dengan Kristus inilah yang mendorong dia membuat satu pernyataan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu adalah surat Kristus. Jadi saya, amang inang, bapak ibu saudara-saudari yang ada di rumah atau yang ada di gereja ini, saya, saudara adalah surat Kristus. Surat yang dapat dibaca oleh banyak orang, surat yang dapat dilihat oleh orang lahir. Dan akhirnya orang yang percaya, orang yang mendengar akan mengikuti kita sebagai surat Kristus. Nah, ini yang mau kita lihat amang inang. Kalau kita dinyatakan sebagai surat Kristus, kamu adalah surat Kristus, berarti saya dan Anda wajib memberitakan Kristus melalui kehidupan kita. Saya amang inang, saudara sekalian yang ada di gereja dan di rumah, kita harus memberitakan Kristus melalui kehidupan kita. Karena kita surat.
Kita yang mendengar firman Tuhan, maka dengan kehidupan kita, layaklah kita harus dibaca dan dilihat orang lain. Setiap orang Kristen merupakan pribadi yang harus dan siap ditulis untuk menunjukkan siapa dan bagaimana dia sebagai pengikut Tuhan. Bagaimana kita yang telah mendengarkan firman Tuhan itu siap untuk menunjukkan bahwa saya di kebun, saya di tempat saya bekerja, saya di rumah itu siap menunjukkan bahwa saya itu adalah pengikut Tuhan. Jadi jangan berbeda kita di gereja dengan kita di rumah. Kita berbeda di gereja, berbeda kita di tempat kita bekerja. Tapi tunjukkanlah bahwa pribadi kita di gereja ini yang semangat mendengarkan firman Tuhan, begitu jugalah pribadi kita di rumah, dimanapun kita bekerja. Amang inang, tunjukkanlah bahwa kepribadian kita ini adalah surat dari Kristus. Nah, perilaku dan sikap hidup kita sehari-hari sebagai orang Kristen merupakan surat tentang Kristus. Jadi kalau kita bekerja, amang inang, orang bisa baca bahwa saya bekerja itu bekerja tentang Kristus. Ketika kita mengalami gagal panen, maka orang bisa membaca kita bahwa kita sedang menulis surat tentang Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain dan dapat dikenal oleh orang lain. Jadi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kita adalah orang Kristen. Ketika kita menghadapi keterpurukan apapun itu, tidak ada orang yang bisa menyangkal kita bahwa kita adalah orang Kristen. Surat Kristus yang bisa dilihat, yang memiliki pengharapan, yang memiliki satu identitas pasti tentang surat Kristus. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah memperkenalkan Kristus dan gerejanya. Itulah misi kita. Dan itulah yang diperingati HKBP sebagai satu perayaan jubileum 125 tahun sejak 1899 bahwa HKBP sudah mulai melakukan pekabaran Injil, di mana setiap umat harus dapat memperkenalkan tentang Kristus, tentang gereja, tentang pentingnya Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya abang inang, apakah kita sudah memperkenalkan Kristus di dalam hidup kita? Sudah sejauh mana kita amang inang memperkenalkan Kristus itu di tengah-tengah keluarga kita? Adakah keluarga kita itu tidak lagi mengenal atau belum mengenal Tuhan? Adakah keluarga kita, sanak saudara kita yang tidak mengenal Tuhan? Atau adakah dari keluarga kita, dari orang terdekat kita yang tidak kenal gereja HKBP Ambalo ini? Atau ada di sekitar kita ini amang inang yang belum mengenal gereja atau Kristus? Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab orang yang percaya kepada Tuhan sebagai surat dari Kristus adalah dia bertanggung jawab memperkenalkan Yesus dan gerejanya. Maka itu harus kita pegang dan harus kita gumuli. Nah, yang kedua, kalau dikatakan kamu adalah surat Kristus, maka kita dimampukan melakukan pekerjaan Allah. Jadi sebagai surat Kristus yang telah ditanamkan amang inang di dalam hati kita, di dalam loh daging ini amang inang, kita dimampukan melakukan pekerjaan Allah. Lihatlah bagaimana pengakuan Paulus akan pekerjaan Allah dalam pelayanan hidupnya. Dia meyakini bahwa pekerjaan Allah itu dinyatakan dalam kebangkitan Kristus Yesus. Paulus yakin
akan Allah oleh Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Itulah yang menjadi pekerjaan Allah. Dan berangkat dari kebangkitan Tuhan Yesus itu, bahwa itu adalah pekerjaan Allah. Pelayanan Paulus adalah pekerjaan Allah. Bukan pekerjaan dari kekuatan dia. Kesuksesan dan kemajuan dari gereja itu juga pekerjaan Allah. Bukan pekerjaan kita, jemaat, atau pekerjaan Sintua, tapi itu pekerjaan dari Tuhan sendiri. Itu sebabnya pengakuan dari Rasul Paulus mengatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan itu adalah pekerjaan kami sendiri. Amang inang, kesuksesan, kemajuan, kekayaan apapun itu, baik itu pembangunan gereja ini, itu bukanlah seolah-olah pekerjaan kita. Tapi ingat, ini adalah kesanggupan kita karena pekerjaan Allah. Itu yang diingat oleh Paulus. Itu yang memampukan Paulus. Allah yang membuat kita sanggup. Allah yang membuat Paulus mampu untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan karena kekuatannya, tapi karena dia menjadi surat Kristus untuk dibaca orang dan untuk dilihat orang. Demikianlah kita mengapresiasikan amang inang. Kalau ada kemajuan dari gereja ini, kalau ada kemajuan, kekayaan, perkembangan dari kehidupan kita, katakanlah bahwa kita sedang mengalami pekerjaan Allah. Kita menjadi surat Kristus yang dapat dilihat orang, maka bukan kita yang dipuji di situ, tapi Allah lah yang dipuji. Kalau gereja ini bisa berkembang sampai saat ini, bukan kita yang dipuji di situ, tapi Allah lah yang terpuji, karena Dia yang memampukan kita untuk membangun gereja ini hingga sampai saat ini. Nah, amang inang, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita melihat nats ini kalau dikaitkan dengan pesta atau perayaan peringatan jubileum 125 tahun pekabaran Injil HKBP yang kita rayakan saat ini sebagai satu peringatan bahwa HKBP atau jemaat atau penatua melalui perayaan ini dipanggil untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Kalau berbicara menjadi surat Kristus amang inang, bukan mencari pujian dari orang lain. Kalau kita diberikan kesempatan menjadi surat Kristus, itu bukan berarti kita untuk dipuji, dipuja oleh orang lain, melainkan hendaklah kita menjadi surat Kristus untuk memuji Allah melalui kehidupan kita. Jadikanlah kehidupanmu amang inang untuk memuji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahwa surat Kristus itu bisa dibaca oleh orang dan dari situlah dia bisa memuji Tuhan. Ketika kita menyatakan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan karena Tuhan, disitulah orang membaca kita dan disitulah nama Tuhan dipuji. Menjadi surat Kristus berarti kita bersedia untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen amang inang, surat Kristus itu berarti kita bersedia dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kita harus bersedia melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak ada kata tidak. Tidak sanggup ketika kita lemah, tidak sanggup aku memberitakan firman Tuhan. Sanggup. Itu sebabnya sebagai surat Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah apa yang diinginkan Tuhan. Bukan lakukan apa yang diinginkan oleh orang lain.
Surat Kristus berarti kita yang telah menerima firman Tuhan. Nah, setiap jemaat hendaknya bertanggung jawab atas pelayanannya hanya kepada Tuhan saja. Jadi kalau kita berbuat baik amang inang, atau anak-anak kita berbuat baik, dia bukan bertanggung jawab kepada orang tuanya. Tapi dia bertanggung jawab itu kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia telah menerima firman. Jadi bertanggung jawablah kepada Tuhan. Bertanggung jawablah kepada orang pelayan yang memberitakan firman Tuhan, bahwa Tuhan itulah yang memampukan kita. Nah, setiap jemaat harus siap berbicara tentang Kristus, sebagaimana jemaat adalah milik Kristus. Jadi bagaimana kita amang inang yang telah menerima firman Tuhan siap berbicara tentang firman Tuhan. Nah, kalau ditanya amang inang seluruh jemaat, ketika kita menghadapi satu persoalan, apakah kita mampu berbicara tentang firman Tuhan? Atau ketika kita mengalami satu musibah, mampukah kita berbicara tentang firman Tuhan? Ini kesiapan, ini kesanggupan amang inang. Jangan katakan aku tidak sanggup berbicara tentang firman Tuhan di hadapan anak-anak. Atau jangan katakan kita tidak sanggup berbicara tentang firman Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Surat Kristus itu adalah surat yang sanggup berbicara tentang Kristus, karena Dia adalah milik kita. Kita ambil contoh amang inang, kalau kita punya sejarah, kita punya latar belakang, itu pasti milik kita dan kita sanggup menceritakan itu. Begitu juga tanda kepemilikan kita sebagai milik Tuhan, kita juga harus mampu menceritakan tentang Tuhan. Bagaimana mungkin kita memiliki Tuhan, kita tidak bisa berbicara tentang Tuhan? Ini kan mustahil. Jangan katakan amang inang aku tidak milik Tuhan, kita milik Tuhan. Tapi ketika kita milik Tuhan, kita harus mampu berbicara tentang Tuhan. Nah, dari sinilah amang inang, orang lain dapat memahami siapa itu Tuhan. Dan berangkat dari sini ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka banyak orang yang menjadi percaya tentang Tuhan. Bagaimana amang inang kita mengarahkan orang-orang yang tidak pernah ke gereja, maka dia ke gereja. Bagaimana kita membuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita berbicara tentang Tuhan, maka dia akan percaya dan mengikut Tuhan. Jadi biasakan amang inang sebagai surat Kristus biasakanlah berbicara tentang Kristus. Yang kedua, menjadi surat Kristus itu pasti memiliki risiko. Ya amang inang, itu ada risiko atau persoalan dalam hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita menjadi surat Kristus, berbicara tentang Kristus, pembicara tentang Kristus, maka kita harus memiliki pondasi iman yang kuat untuk dapat bertahan sebagai surat Kristus. Kan? Ada banyak surat yang gak perlu dibaca amang inang. Kan? Ada banyak orang yang tidak bisa membaca kita sebagai surat Kristus. Karena apa? Karena kita tidak memiliki pondasi yang kuat. Ketika kita bekerja amang inang, ketika kita melakukan pekerjaan kita dimanapun kita berada, orang tidak bisa membaca tentang kita, tentang Allah dalam diri kita. Karena apa? Karena banyaknya persoalan. Begitu kita mengalami persoalan, surat Kristus atau berbicara tentang Kristus itu pun tidak bisa kita lakukan. Ujungnya surat Kristus tidak ada lagi. Ujungnya tidak ada yang mau ke gereja, tidak ada yang percaya kepada Tuhan. Maka yang perlu pondasi kita sebagai surat Kristus, bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan.
Yang tiga itu amang inang. Bacalah setiap hari firman Tuhan. Bacalah dan renungkanlah dan lakukanlah firman itu. Maka layaklah kita sebagai surat Kristus yang berpondasi kuat. Maka kita bisa mempertahankan menjadi surat Kristus yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin amang inang kita sebagai surat Kristus kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Enggak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa bercerita tentang Tuhan, kamu tidak pernah baca tentang Tuhan? Bagaimana kita bisa mengingat tentang Tuhan sebagai surat Tuhan kalau kita tidak pernah selalu mengulang-ulang tentang firman Tuhan? Maka perlu untuk merenungkan, membaca dan melakukan firman Tuhan. Maka dari situlah kita semakin kuat menjadi surat Kristus. Surat yang bisa dibaca, surat yang dikenal, surat yang bukan ditulis dengan tinta, tapi surat yang ditulis melalui loh-loh daging dan di dalam hati manusia. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib dan dia dikuburkan dan dia bangkit, amang inang, itu satu peristiwa yang mengatakan bahwa Tuhan sedang menuliskan suratnya ke dalam hati kita. Karena di dalam perjanjian lama Tuhan telah menuliskan banyak surat, termasuk di 2 loh batu. 10 hukum Taurat itu tidak lagi dipakai, tapi surat yang ditulis dalam hati kita melalui kebangkitan Yesus Kristus, itulah yang menguatkan kita. Berangkat dari situlah kita menjadi surat Kristus yang harus dibaca oleh orang lain, yang harus dilihat oleh orang lain, dan semakin banyak orang yang percaya. Jubileum 125 tahun pekabaran Injil HKBP menjadi bukti bahwa sampai saat ini HKBP, jemaat, orang-orang yang percaya harus menjadi surat Kristus sebagai pembawa pekabar Injil, sebagai orang-orang yang bersanding dimanapun amang inang, termasuk di kampung kita ini di Ambalo. Jadilah surat Kristus. Mari kita kobarkan sending. Mari kita jadikan kita sebagai surat Kristus supaya orang lain bisa membaca, melihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang memberkati, melindungi, bahkan memberikan segala sesuatu yang baik untuk kehidupan kami. Kami rasakan saat ini kasih Tuhan yang begitu besar, menolong dan menyertai kami sebagai umat yang Tuhan pilih untuk menjadi surat Kristus, menceritakan tentang Kristus, memberitakan tentang kabar sukacita. Inilah kami Tuhan yang pada saat ini boleh merasakan dan melihat surat Kristus yang hidup itu. Kami bisa membaca dan melihat surat Kristus di dalam hati dan kehidupan umat-Mu yang Kau kasihi ini. Jadikanlah kami sebagai surat Kristus yang nyata, yang tampil, yang kuat, yang tangguh, agar setiap hidup kami boleh kami pakai dan kami pertanggungjawabkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sertailah jemaat-Mu ini yang ada di HKBP Ambalo, Resort Parlilitan.
Berkati kami Tuhan di tempat ini untuk menjadi surat Kristus yang nyata dimanapun kami berada, dimanapun dan bagaimanapun keadaan kami. Biarlah kami dapat dibaca dan dilihat oleh orang-orang di sekitar kami bahwa kami adalah surat Kristus yang hidup. Supaya banyak orang yang percaya, mengenal, bahkan mengikut Engkau ya Tuhan. Ajarilah kami dan berkatilah umat-Mu ini. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan, melakukan setiap pekerjaan mereka. Lindungilah mereka. Bahkan jemaat-Mu yang percaya kepada Engkau juga, berkatilah mereka. Agar seluruh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi surat Kristus yang hidup. Oleh karena itu kami yakin dan percaya hingga pada saat ini gereja HKBP dapat merayakan jubileum 125 tahun pekabaran Injil. Ini karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah pekerjaan Tuhan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini, dimanapun kami berada, nama-Mu yang kami puji. Dan Tuhan yang memperkenankan kami untuk menjadi surat Kristus yang hidup dan dipercaya setiap orang, dapat dilihat dan dibaca. Ya Yesus Kristus Raja Gereja, biarlah kiranya Engkau memberkati gereja-Mu yang berada di seluruh muka bumi ini, agar mau menjadi surat Kristus, memberitakan tentang kebaikan, kabar sukacita, agar setiap orang, setiap ciptaan-Mu dapat menerima berkat, sukacita, dan kedamaian dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan dan kami panjatkan doa ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.